bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah kehidupan pemuda tergantung kepada dua perkara. Yang pertama ilmunya, dan yang kedua ketakwaannya kepada Allah. Mumpung awak tu masih lapang, yuk datang ke masjid. Karena ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh manusia. Sudah hilang itu nikmat, baru dia mikir. Yang pertama sehat, kedua sempat. Waktu sehat dia tak sempat datang ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Yang dirahmati Allah, yang berbahagia guru kita, imam kita Al-Fadil Al-Ustadz Asmu'i, yang biasa mendapat gelaran Ustadz apa? Ustadz Kancil. Berarti beliau ini bijak ya. Luar biasa bijak beliau. Para pengurusi surau apa? Masjid Nurus Sa'adah. Para tuan dan puan, para makcik-makcik, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Al-Fadil Ustadz Asmu'i, bahwa malam hari ini adalah malam dakwah terakhir saya di Kota Kuching, Malaysia. Karena saya berserta istri saya, Ibu Mia Sumiati Ja'far, yang ada di belakang, yang bergamis hitam. Itu istri saya tercinta, istri saya satu-satunya, tak boleh tambah lagi. Pandai dia bakal mau nanti ya. Dan saya beserta anak bungsu saya, Mas Aidan Ziyad, yang kemana-mana selalu mengikuti perjalanan dakwah saya. Saya memang tidak bisa berlama-lama untuk bisa hadir berjumpa dengan para jamaah, bahwa plan awal atau rencana semula saya beserta istri dan keluarga serta rombongan ada niatan untuk bermalam di tempat yang mulia ini. Tetapi walaupun kita jarang bertemu, mudah-mudahan kita masih sering saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Saya yakin dan percaya bahwa makcik sering mendoakan saya selepas sholat. Pakcik pun pasti mendoakan saya selepas sholat. Saya pun pasti mendoakan pakcik makcik dalam kebaikan di jalan Allah. Moga-moga mudah-mudahan kita kelak berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya pertemuan malam ini, bahwa pertemuan orang-orang yang hatinya senantiasa diliputi dengan iman. Dia selalu merindukan pertemuan dengan saudaranya. Ketika kita bertemu, makcik pandang muka saya pun mandang muka pakcik dan makcik, tetapi memandang karena iman kepada Allah. Saksikanlah bahwa kita adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi adalah umat yang terbaik, umat yang selalu mengajak dan menganjurkan kepada kebaikan. Umat Nabi itu tak layak dan tak patut membenci antara satu dengan yang lainnya, meskipun dia pun, sekalipun dia berbeda iman dengan dirinya.
Kalaulah kita berbeda iman dengan orang, paling tidak dia adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Maka marilah kita mengawali majlis yang mulia ini, pertemuan yang mulia ini, dengan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puluhan tahun kita saling mendoakan tanpa saling bertemu. Makcik berdoa kepada Allah selepas salat, Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Makcik, pakcik doakan saya, ya Allah ampunkan saudara kami muslim lelaki dan muslim perempuan dimanapun dia berada. Saya ada di Indonesia, makcik ada di Malaysia, tapi Allah menyampaikan doa kita masing-masing. Saya pun dan makcik pun menjawab dengan jawaban yang indah, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kasih sayang bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga makcik dan pakcik semuanya, para jamaah yang hadir di masjid ini, dijadikan orang-orang yang salih dan salihah. Amin. Hatinya menjadi hati yang damai, rezekinya rezeki yang halal, anaknya jadi anak salih dan salihah. Amin. Hidupnya aman, tentram dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ini nama kampung apa nih? Segubang. Nama bau itu apa? Daerah. Saya pun agak takut-takut juga masuk. Karena dalam rancangan Ustadz Faiz, imam kita tadi itu, beliau sebutkan ada nama bau. Saya tanyalah dengan beliau, bau ni mana? Ada jauh. Ngapalah kita datang jauh-jauh hanya untuk cari bau? Kak kucing dekat-dekat pun ada gak bau. Tapi ternyata jawabannya berbeda dengan namanya. Ternyata masyarakatnya adalah masyarakat yang santun, masyarakatnya masyarakat yang baik, orang-orangnya baik, santun, penyabar. Tengok saya punya muka senyum semua. Saya pun belajar untuk senyum dengan pakcik makcik. Padahal perjalanan saya jauh, penat rasa badan nih. Tapi karena pakcik tengok saya senyum, saya pun senyum. Walaupun senyum saya pura-pura. Masya Allah. Alhamdulillah, berbahagianya kita malam ni. Jadi selepas ni nanti pakcik makcik boleh tengok di channel dakwah saya, channel Facebook namanya Zen Muhsin Official. Boleh tengok di situ. Ada 113.000 pengikut saya di situ, dan boleh tengok ada ratusan video dakwah saya, dan alhamdulillah atas izin Allah sudah puluhan juta kali orang nonton video-video kita. Semuanya karena Allah. Dan insya Allah nanti boleh tengok juga imam kita ni, Ustadz Faiz. Boleh saya undang beliau, saya jemput beliau untuk bacakan ayat Quran sekadap. Beliau ni juga punya channel dakwah namanya Faiz Abdul Mujib. Boleh saya undang, saya jemput beliau sekadap untuk bacakan ayat Quran untuk kita semuanya. Merdu suara beliau ni. Baik. Boleh. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Syukran kathir. As-sawt ar-ra'i', masya Allah. Syukran. Subhanallah. Beliau Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz daripada imam di Masjid Darul Ibadah Batu Kawah Kuching, Malaysia. Dan beliau adalah juga imam jemputan di beberapa masjid di Malaysia. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau. Dan beliau adalah seorang hafizul Quran. Beliau itu adalah penghafal Al-Quranul Karim. Semoga Allah merahmati beliau, Allah mudahkan urusan beliau, Allah jadikan anak-anaknya sebagai anak salih dan salihah, dan keluarganya sebagai keluarga yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para pakcik makcik yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr mengingatkan untuk kita semuanya, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita mati, dan membangkitkan kita kelak setelah kematian kita. Allah bersumpah atas nama waktu, yakni waktu asar. Waktu asar itu waktu menjelang maghrib, jadi beberapa jam lepas itu waktu asar, sebelum masuk maghrib. Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya, mohon maaf, mohon izin pakcik makcik, bahasa yang saya pakai ni agak mirip dengan bahasa Semenanjung. Karena saya ni orang Pontianak. Orang Pontianak tu mayoritinya Melayu. Jadi sebelum saya datang kemari ni, saya tonton filem Upin Ipin dulu. Dengan anak kecil lagi saya ni, dengan anak bungsu saya. 4 bulan saya tonton Upin Ipin. Saya paling suka itu, dah sebut betul. Saya merasa berbahagia malam hari ini bisa dapat berjumpa dengan pakcik makcik dalam hati yang penuh bahagia. Lepas kita sujud kepada Allah, boleh pilih makcik antara 2 je. Makcik mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Mau jadi orang kaya ke orang miskin? Pilih. Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Makcik bingung. Pakcik je. Pakcik mau jadi orang kaya ke mau jadi orang miskin? Orang kaya. Memang mata duitan dia ni. Tak sangka saya jauh-jauh datang ke sini, temu pula dengan orang mata duitan. Orang sini kata mata duitan ya, sama pun ya. Ya Allah, tak boleh tengok ringgit dia ni, biru langsung. Tapi itulah manusia. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Faiz itu, subhanallah, sangat luar biasa indahnya. Allah mengingatkan kepada kita, Allah bersumpah atas nama waktu. Karena waktu asar adalah waktu menjelang maghrib, waktu menjelang matahari tenggelam, waktu menjelang matahari terbenam. Allah mengingatkan kepada kita semua manusia bahwa manusia itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Sama halnya dengan matahari, dia terbit dari timur dan kemudian dia tenggelam di posisi barat. Sama dengan hidup kita manusia, kita awalnya tidak ada menjadi ada dan kemudian diadakan kembali oleh Allah. Kita tidak ada menjadi ada.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah itulah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dari yang mati Allah jadikan hidup, dari tidak ada Allah jadikan ada, agar kemudian kalian manusia dicoba oleh Allah. Ahsanu amala, siapa di antara kalian tuh yang paling baik perangainya, paling baik budinya, paling baik kebaikannya, paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya kepada Allah. Miskin jangan jadi halangan bagi kita untuk sujud kepada Allah. Karena yakin waktu kaya pun banyak yang tak sempat untuk sujud sama Allah. Kekayaan dan kemiskinan itu sesaat. Paling kita kaya 20, 30 tahun, 40 tahun lah paling lama. Apa orang sini kata kalau ganteng kacak? Kacak. Ganteng tu apa kacak? Ustaz Kancil, kalau ganteng tu orang sini sebut apa? Orang kata sini kacak. Kacak tu paling lama 30 tahun. Ustaz Kancil tak kacak agak dah. Jangan nak belagak, tak kacak agak dah. Allah dia punya ambek dia punya kacak tu. Tapi luar biasa beliau tu naik motosikal tadi tu. Kami tengok dari belakang macam Valentino Rossi. Kata orang Melayu berdesot dia punya motor tu. Shoo, shoo. Saya melawaklah di belakang dengan Ustaz Faiz. Saya tanya dengan beliau, Ustaz Kancil mana tu depan tak nampak ke? Tapi subhanallah perjuangan beliau. Syukran Ustaz, terima kasih atas perjuangan antum. Perjuangan beliau kurang lebih 30 tahun di tempat ini. Mudah-mudahan perjuangan beliau membimbing para makcik, pakcik semuanya, membimbing kita semuanya ke jalan Allah. Allah berikan pahala yang terbaik untuk beliau ini. Allah jadikan beliau sebagai mujahid. Allah jadikan beliau sebagai pejuang daripada agama Allah. Allah menghidupkan beliau dalam keadaan iman dan Islam, dan Allah wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata beliau satu sanad dengan saya. Beliau ini ternyata bersambung kepada Sayyid Nadim Adilul Haqqani Al-Kubrusi. Tak sangka, tak dinyana, ternyata saya bertemu dengan beliau satu guru, satu sanad, satu sambungan. Mudah-mudahan Ustaz semakin diberikan kesabaran dan keikhlasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu mesti berada dalam kerugian. Walaupun dia kaya dia rugi, walaupun banyak harta dia rugi, walaupun dia banyak niaga dia rugi, walaupun dia tuan tanah dia rugi. Illal ladzina amanu, kecuali satu orang yang tak mungkin rugi, kata Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kita manusia ini semuanya berpulang dan bergantung kepada Allah. Tak ada kata lain selain kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih indah dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan alam semesta. Bumi ini berdiri karena la ilaha illallah. Langit itu bisa berdiri tanpa tiang karena la ilaha illallah. Bumi ini bisa tegak tanpa adanya fondasi karena la ilaha illallah. Bumi ini tanpa asas berdiri karena la ilaha illallah. Matahari bisa terbit dari timur karena la ilaha illallah. Matahari terbenam di sebelah barat mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Arsy Allah itu bisa kokoh berdiri karena la ilaha illallah. Maka sama halnya dengan hidup kita. Kita ini asasnya adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah nafi wa itsbat, meniadakan dan menetapkan. Ketika kita tarik kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan, berarti menafikan illallah, kemudian menetapkan kecuali Allah. Maka bagi kita orang muslim, untuk kita semuanya orang yang beriman kepada Allah, tetaplah dalam kalimat la ilaha illallah. Kita hidup kaya, kita hidup miskin, kita hidup senang, kita hidup susah, semuanya itu karena Allah. Maka kembalikanlah hidup kita karena Allah. Maka ketika kita kembalikan semuanya itu karena Allah, setiap persoalan hidup insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, yang beramal solih. Dia yang salat, dia yang tegak lurus, istiqamah dalam salatnya, istiqamah dalam ibadahnya, istiqamah dalam kebaikannya, maka orang itu tidak akan pernah merugi baik di dunia apalagi kelak dia di akhirat menghadap kepada Allah. Selepas kita salat, kemudian kita zikir dengan guru mulia kita, dengan imam kita, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lepas itu kemudian ada bacaan-bacaan yang maksur, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalimat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah zikir yang ma'thur, yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal salih, beramal baik, apalagi memang mayoriti daripada jemaah Masjid Darus Saadah, Nur Saadah ini adalah saudara-saudara saya muslim muslimat daripada Bidayu ya. Saya dengar macam tu dari guru mulia kita ini, Bidayu. Tak adalah perbezaan antara kita Melayu, Bidayu, kita dari Indonesia, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada Bugis, ada seterusnya dan seterusnya. Selagi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Ketika kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diucapkan, berarti kita telah berikrar dalam hati mempertuhankan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada Al-Qur'anul Karim, dan kemudian salat 5 waktu menghadap Baitullah sebagai kiblat kita, dan menjadikan umat Islam laki-laki dan perempuan adalah saudara kita. Maka insya Allah dengan kalimat ini kita akan dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Hendaknya seorang muslim yang tidak mau rugi, dia mesti saling nasihat di antara satu dengan yang lainnya. Saya diberikan kesempatan selama kurang lebih 8-9 hari di Kuching, dan insya Allah nanti di hujung bulan 11 daripada bulan November, insya Allah jika Allah mengizinkan dan mentakdirkan, saya beserta istri saya, anak saya akan kembali lagi ke kota Kuching ini. Mari kita saling berbuat baik di jalan Allah, saling nasihat menasihati dalam kebaikan di jalan Allah. Bila masa ketemu dengan sahabat, dengan tetangga yang mungkin dia lupa nak solat subuh, tak ada salahnya jika kemudian kita mengingatkan. Tapi mengingatkan dengan cara baik. Jangan marah-marah. Apa orang sini marah? Marah juga? Oh, marah. Jangan nak marah. Tengok kawan sebelah solat maghrib 5 rakaat. Ngapa 5 rakaat? Sekalian buat esok aku tak nak solat esok. Aku cicil 2 dulu.
tinggal tambah satu esok. Jangan nak marah. Mungkin emak ni lupa, mungkin emak ni silap. Kalau solat maghrib tu 3 rakaat, atau mungkin ada tetangga sebelah yang dia nak lupa solat. Tak usah ribut, tak usah nak marah, tinggal diingatkan, yuk waktunya azan. Ketika azan memanggil, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, baik dia lelaki ataupun perempuan, segera dia bergegas memenuhi panggilan Allah. Karena tidak ada panggilan yang paling indah dibandingkan dengan azan. Tidak ada panggilan yang lebih indah dibandingkan dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil kita dengan panggilan yang indah. Masih baik, nasib baik kita ni masih dipanggil oleh Allah dengan panggilan azan. Bagaimana kalau seandainya Allah memanggil kita dengan panggilan yang lain? Gempa bumi. Apa gempa bumi sini disebut? Gempa bumi apa? Sama gempa bumi. Angin puting beliung. Sama itu panggilan Allah. Gunung meletus. Sama panggilan Allah. Panggilan Allah yang paling baik adalah azan. Maka selepas azan kita diajarkan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'awati tammah. Karena memang panggilan azan itu panggilan yang paling baik. Apa lagi tadi yang manggil itu abang ni? Abang siapa nama baju hitam? Hasbullah. Kalau misalnya besok maghrib jamaah belum datang, abang boleh agak kencang sikit suara tu. Apa lagi subuh? Jangan azan subuh agak sikit mendayu-dayu, jangan. Jangan nak melaungkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Makin lelap dibuatkannya. Besok subuh belum ada yang datang ke masjid, abang teriak situ tak masalah. As-salatu khairum minan naum. Terkejut dia di rumah tu. Apa ni? Rupa Bang Hasbullah azan subuh. Bang Hasbullah, insya-Allah Bang Hasbullah yang istiqamah melaungkan azan di masjid ini, kelak di surganya Allah abang disiapkan mimbar yang paling cantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah siapkan dari mimbar cahaya yang membuat para malaikat terkagum-kagum dengan Bang Hasbullah. Abang lewat bang siapa ni? Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq nanti nak masuk surga lantai berapa? Boleh pesan dari sekarang. Boleh cicil, boleh cicil. Boleh kredit. Boleh ansor. 5 kali bayar. Maghrib, Isya, subuh, Zuhur, Asar. 5 kali cicil. Boleh. Jangan tak nyicil ya. Cicilannya ringan. Cicilan subuh 2 rakaat. Cicilan Zuhur 4 rakaat. Cicilan Asar 4 rakaat. Cicilan Maghrib 3 rakaat. Cicilan Isya 4 rakaat. Kalau nak nambah lagi istana yang lebih cantik, abang solat sunat qabliyah sebelum dan ba'diyah dan setelah salat. Kalau abang nak tambah lagi, abang tambah malam-malam solat tahajud. Kalau abang nak nambah lagi, tambah lagi dengan salat duha. Kalau abang nak tambah lagi, bacakan Al-Quran. Abang insya Allah hidup bahagia, aman, tentram, rezeki berlimpah, dan Allah jadikan abang orang yang paling berbahagia. Syarat masuk surga tak banyak, boleh cicil dari sekarang. Kemudian yang keempat kata Allah, wa tawassaw bis sabri, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Menjadi umat Islam harus sabar. Contoh paling mudah,
Ustadz kita, guru kita Ustadz Asmu'i. Beliau sabar mendidik kita, sabar di tengah sahabat dan saudara saya yang mu'allaf ini berpuluh tahun. Sabar beliau mendidik kita semuanya, mengajarkan kita tentang tauhid, mengajarkan kita penghambaan kepada Allah. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu masa ada seorang sahabat yang datang, ada seseorang yang datang menjumpai beliau. Ya Rasulullah awsini, ya Rasulullah berikanlah saya nasihat. Nabi menjawab, la taghdab, jangan suka marah. Pak Cik, Pak Ayub, istri Pak Cik suka marah tak? Marah, suka marah. Satu hari berapa marah dia? 3 kali ya. Macam orang minum ubat ya. Pagi, siang, sore gitu. Sakit tak telinga kita tu? Sakit ya? Ustaz, istri suka marah tak? Jangan nak bual. Ini masjid loh. Tak boleh, tak boleh. Saya percaya bahawa istri Ustaz suka nak marahkan Ustaz. Buktinya makin lama makin kecil nama Ustaz. Marangan laki macam minum ubat je, pagi, siang, sore, atau pagi, sore, semalam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah, jangan suka nak marah. Walakal jannah, la taghdab, kata Nabi, jangan nak marah. Orang ni penasaran, balik lagi, faraddad miraran. Kalau berputar arah itu apa namanya? Pusing. Pusing di Pontianak tu sakit kepala apa? Pusing. Pusing ya? Dia berpusing. Nah, kalau sakit kepala di sini apa? Pening. Di Pontianak pening tu gila. Pusing dia, berpusing. Berpusing arah, jumpa lagi dengan Nabi. Ya Rasulullah awsini, ya Rasulullah berikan saya nasihat. Bagi saya nasihat. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah, jangan marah dan surga adalah bagianmu. Allah siapkan surga untukmu. Maka Ustadz Asmu'i, Ustadz Kancil, ketika dia bersabar mendapatkan ujian dan rintangan serta hambatan dakwah, insya Allah Allah sudah siapkan surga untuk beliau. Yang namanya manusia itu pasti menghadapi ujian. Maka terima kasih Ustaz sudah mempertemukan saya dengan para jamaah, dengan saudara-saudara saya yang mungkin saya tidak pernah terbayang sebelumnya saya bisa datang ke kampung yang elok ini. Cantik luar biasa kampung ni. Subhanallah, anak saya yang kecil lagi ini suka datang ke sini. Suka dia, cuma pertanyaan dia, mana duren musangking ni, kata. Ini bukan kampung durian runtuh atau dalang. Dia suka nonton filem Upin. Saya kawan dia. Jadi dia tengok, wah ini banyak pokok durian ni, kata. Cuma tak ada sebutir pun buah, kata. Oh nampak kita salah masuk. Bukan kampung tok dalang ni, kata dia. Anak saya kecil lagi ni pacak dia bahasa ini, bahasa Melayu sini ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah atas ujian Allah. Ketika engkau miskin, bersabarlah atas kemiskinan. Dan ketika engkau kaya, bersabarlah atas kekayaan. Sebab tidak sedikit, sebab banyak orang yang sabar ketika dia miskin dan kemudian dia tidak sabar waktu dia kaya. Waktu dia kaya, dia menjadi hamba Allah yang taat. Tapi kadang di saat miskin dia tak lagi taat. Banyak orang yang rajin datang ke masjid, waktu belum ada rezeki, waktu belum ada niaga, waktu belum ada bisnis. Tapi ketika Allah kirimkan kekayaan, dia banyak punya bisnis, sibuk dengan bisnis sampai lupa sujud kepada Allah. Jangan sampai kekayaan itu menghalangi antara kita dengan Allah.
Jika kekayaan itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah, untuk apa kita masih mencintai dan menjaga kekayaan? Biarlah kemiskinan itu kita miliki, biarlah kita menikmati kemiskinan, selagi kemiskinan itu dapat menghantarkan kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu, ketika dibimbing oleh guru kita Ustaz Kancil, Ustaz Asmu'i di masjid ini, setiap hari apa ada kajian di sini, kajian belajar Islam, mempelajari agama? Tak tentu ya, tak tentu, karena mungkin kesibukan daripada jamaah dengan kesibukan masing-masing, mungkin banyak yang niaga, atau mungkin banyak yang usahawan di luar sana. Tapi sekali lagi, pakcik-makcik, sesusah apapun, seperti apapun keadaan kita, jangan lupa solat kita kepada Allah. Sempatkan solat, bukan solat di saat sempat. Sempatkan solat, bukan solat di saat sempat. Bila masuk waktu isyak? Bentar lagi ke? Berapa minit lagi? Sampai? Tak ada masa? Oh, sampai subuh? Tuan guru bilang tak ada masa. Berarti subuh lah tak ada masa. Tak balik-balik saya ni nampak. Seumur-umur saya ceramah, baru malam ini tak pakai masa ni. Tak ada masa kata dia. Nyaman tak tuan guru kita ni nyebut? Tak ada masa. Tapi tak payahlah, tak masalah. Karena saya memang jarang bertemu, jarang bersama dengan jamaah. Maka ini malam kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebagaimana dibacakan oleh tuan guru mulia kita ini tadi, ada ayat wa khuliqal insana ajula. Manusia itu memang diciptakan terburu-buru. Manusia itu pasti punya sifat terburu-buru. Tuh, ada Ustaz Ihya namanya itu, imam dekat Kucing sana. Dia terburu-buru nak kawin. Terburu-buru kan? Oh. Terburu-buru nak kahwin. Nah, sebelahnya lagi sama pun masih bujang. Oh, belum nikah. Bujang lapuk juga. Nah, sebelah lagi Ustaz Ihsan, sama pun bujang lapuk. Ini apa lagi sebelah ni? Ini tinggal pilih ni, ada 4 ustaz ni masih muda-muda ni. Tak laku bini dia. Tak ada bini dia, imam di Kucing sana. Allah menciptakan manusia itu terburu-buru. Sifatnya terburu-buru. Kita tengok waktu kita sholat. Saya dengan istri saya itu, Ibu Mia itu. Ibu Mia itu paling senang dengan bacaan Ustaz Faiz itu. Boleh tahan sampai 1 jam ke berdiri. Tapi kalau saya jadi imam tak mau lama-lama dia. Kadang dia colek saya, Bi, kalau bisa surat kulhu bagi 3. Allahu Akbar. Asal saya mulai takbir panjang, bini saya mulai batuk di belakang. Ini kode nampak ni, tak boleh lama saya solat ni. Karena memang kita manusia itu terburu-buru. Padahal solat kita adalah pertemuan kita dengan Allah. Pada saat solat Allah berbicara kepada kita dan kita bicara kepada Allah. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, melihat hati di dada sebelah kiri. Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah dan menghinakan diri di hadapan Allah. Tanpamu saya bukan siapa-siapa ya Allah. Saya hanya Muhammad Siddiq ya Allah. Saya hanya Muhammad Siddiq yang biasa ya Allah. Saya hanya hasbullah yang engkau ciptakan dari sesuatu yang tidak ada dan kemudian engkau adakan, setelah itu engkau pelihara aku ya Allah, dan semuanya akan engkau kembalikan kepadamu ya Allah. Mulailah kita baca iftitah kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita berjanji sama Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita berjanji kepada Allah, inni wajjahtu, aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah, kepada zat yang membentangkan langit dan bumi. Hatiku lurus dan bersih Allah. Aku patuh dan tunduk kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Engkau ya Allah. Alangkah eloknya, alangkah indahnya salat seseorang yang hatinya penuh keyakinan bahwa dia sedang menghadap Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kita tidak bisa mendengar Allah, tapi Allah mendengarkan kita. Oleh karena itu, para pakcik makcik di majlis yang mulia ini, di majlis ilmu yang berbahagia ini, marilah kita kembali kepada ajaran yang baik dan benar, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kesempurnaannya. Allah ciptakan akal, Allah ciptakan fikirannya, Allah ciptakan hatinya, Allah ciptakan ruhnya, agar kita ini menjadi manusia yang paling baik dalam pandangan Allah. Siapa orang yang paling baik dalam pandangan Allah? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjut, boleh saya minum ni? Dari tadi tak ada yang nyuruh saya minum ni. Malu rasa nak minta. Ada pun tak ada gak yang nyuruh. Mau tak maulah. Tak payah ini je, air putih je. Serius ni cuma air putih ni. Lepas ni tak ada gek. Kok gitu baliklah saya ni. Letih-letih saya ceramah ni. Bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga 5 perkara sebelum datang kepada engkau 5 perkara. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, igtanim khumsan qabla khumsin. Jagalah oleh kalian 5 perkara sebelum Allah datangkan 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan masa mudamu dengan hal yang bermanfaat. Bang Hasbullah masih muda, mungkin usianya 12 tahun. Ada? Apalah? Berapa umur Bang Hasbullah? 42. Oh, masih muda. Tinggal dibalik 24 itu. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, belajarlah ilmu Allah dengan sebaik-baik mungkin. Ketika engkau masih cerdas, tenaga masih terigas, kemudian badanmu masih kuat, berangkatlah engkau mencari ilmu Allah. Kelak ketika engkau sudah mulai menua, maka engkau akan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Jangan kita menjadi orang yang terlambat. Belajar di masa tua seperti melukis di atas air, tapi belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu sulit, pelik, tetapi dia akan membekas beribu tahun. Melukis di atas air itu gampang, mudah, tetapi pada masa itu pula hilang lukisan kita di atas air. Maka masa muda itu pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Pergunakan masa muda itu untuk belajar ilmu Allah, belajar bagaimana agar hidup ini menjadi yang baik di masa yang akan datang. Bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kehidupan pemuda tergantung kepada 2 perkara. Yang pertama,
ilmunya, dan yang kedua ketakwaannya kepada Allah. Setelah yang pertama tadi, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang ketiga, wasihhataka qabla saqamik. Jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Banyak orang sehat tapi tidak mau menyempatkan sholat. Di saat dia sakit baru dia pengen nak sholat. Di saat tenaga sudah mulai lemah. Pak Cik nih lebih suka, lebih senang sholat di belakang imam atau disolatkan di depan imam? Pilih Pak Cik. Sholat di belakang imam atau disolati depan imam? Sholat belakang imam masih sehat, harus berangkat dari rumah jalan kaki. Tapi disolatkan depan imam tak perlu payah, dipikul orang ke masjid. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak hasbullah misalnya. Contoh je. Maka kata Nabi, jaga masa sehatmu sebelum kau datang sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Jaga masa kayamu sebelum engkau jadi miskin. Kalau masa kaya kita masih banyak rezeki, boleh kita hantar itu rezeki ke orang lain. Jangan nak jadi orang masin. Orang sini sebut orang masin nih. Masin. Apalagi kedekut. Orang Pontianak sebut lagi di atas kedekut, garam tuku. Tahu garam tuku, Pak? Garam yang bentuknya macam ni. Bentuk kotak. Artinya apa? Susah nak cair-cair. Dia fikir, wah ini kan kekayaan yang aku dapatkan ke hasil usahaku. Aku kaya karena hasil niagaku. Untuk apa aku nak hantarkan dengan orang lain? Boy, ngalok boy ya. Engkau kaya itu bukan karena engkau pandai dan bijak, tapi ada doa orang lain untukmu. Engkau kaya bukan karena engkau hebat berniaga, tapi karena ada doa orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Di situ ada hak Allah. Untuk apa? Untuk masjid, untuk orang fakir miskin, untuk orang-orang tak mampu. Boleh awak bagi sana, awak hantar ke sana. Itu hak mereka. Nanti dah miskin baru dia mikir, ya, ngapa pula lah dulu aku zaman kaya aku tak sempat bangun masjid. Sekali dia miskin baru nak bangun masjid, telat, duit tak ada. Yang keempat, wa faraghaka qabla saghlik. Masa sempatmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Kita hidup satu hari satu malam berapa jam tuan-tuan? 24 jam. Kita bagi 3. Kita bagi 3 je. Kita mulakan dari tidur dulu. Kita tidur 8 jam. Kerja berapa? 8 jam. Lepas tu sisa 8 jam. 8 jam buat ke mana ni? Mesti 8 jam itu tak semuanya untuk ibadah. Kita solat berapa menit Tuan Guru? 6 minit lah paling lama, tambah zikir sama doa 10 menit. Tu paling lama dah. Kita duduk di kedai kopi berapa jam? 3 jam. Mana cayak saya. Awak bukan 3 jam, tak balik-balik nampak awak ni. Tu bini dah protes dah. Nampak curhat sini pula ni.
Dekat kedai kita bisa tahan, boleh tahan 4 jam, 5 jam, 6 jam, tak balik kita. Masuk masjid rasa lama 1 jam ni. Dah lama betul bu ya. 1 jam rasa lama kan? Mumpung awak tu masih lapang, yuk datang ke masjid. Karena ada 2 nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh manusia. Sudah hilang itu nikmat, baru dia mikir. Yang pertama sehat, kedua sempat. Waktu sehat dia tak sempat datang ke masjid. Waktu sempat, tapi ternyata dia tidak sehat. Mumpung sehat, mumpung sempat, yuk ke masjid. Kita sujud sama Allah. Lepas tu terserah awak, nak kemana pun terserah. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Yang nomor 5 ni yang paling pelik pakcik makcik, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam hidup kita ni. Hidupmu sebelum matimu. Hidup kita ni tak lama. Palinglah lama umur kita sama dengan umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi wafat usia 63 tahun. Guru Asmu'i dah berapa usia beliau? 29? Oh, 59. Kalau ikut Nabi kurang berapa tahun tu? Tinggal 4 tahun. Dah siap belum tak tu? Siap tak siap? Tapi beliau dah katakan saya barusan, saya siap tak siap, saya siap mati Pak Kiai. Saya jawab, terserahlah. Tapi jangan ngomong macam tu, takut saya. Tapi itulah memang semangat yang ada dalam hati beliau. Semangat beliau berjuang dan berdakwah di jalan Allah ini luar biasa. 30 tahun beliau ada di tempat ini. Ternyata beliau sangat sabar, jamaahnya sabar, walaupun beliau menghadapi rintangan, hambatan, cobaan dan fitnah, tapi beliau berserah kepada Allah, dan atas izin Allah sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Kita mesti berikan semangat, berikan sokongan untuk dakwah beliau. Tak adalah saya ketemu dengan orang seperti beliau sampai saat ini nih. 30 tahun, betul. 30 tahun beliau ada di tempat ini. Malang ya Ustaz ya. Di mana? Malang Kepanjen apa? Gondang Legi ya. Saya pernah sampai kampung beliau ni karena kebetulan saya punya anak nomor 3 ada masuk di pesantren di sana di Malang itu, anak saya yang nomor 3. Insyaallah beliau ini banyak bahasa beliau ni. Bahasa Jawa Timuran beliau bisa, bahasa Jawa yang halus beliau bisa, bahasa Inggris beliau bisa. Inggris ya? Yang paling tanda yes sama no lah ya. Tapi saya datang kat Kuching Malaysia ni, lama-lama jadi pintar saya. Tapi balik-balik jadi bodoh lagi saya. Macam mana saya tak bodoh lagi? Balik nyampe di Pontianak, saya panggil santri saya, "Cung, sini Cung." "Apa bah?" "Ambilkan apa basikal." "Hah? Apa basikal?" "Sepeda." "Oh iya, sepeda." "Besok saya nak berangkat lagi." "Cung, panggilkan driver." "Apa driver?" "Sopir." "Oh iya sopir." Dan paling takut dia satu, bawa kereta. "Hah? Apa kereta bah?" Di Indonesia tu kereta itu kereta api. Saya suruh bawa kereta api, kata dia. "Mobil." "Bilanglah mobil." Saya suruh bawa kereta pula, kata dia. Ada orang sakit bawa hospital. Sekali di tengah pinggir jalan saya ketemu tulisan awas. Apa nih awas nih? Hati-hati, rawan kecelakaan. Di sini sebutnya kerap kemalangan. Ketawa dalam hati siapalah yang bernasib malang di sini ini. Tapi itulah karunia dari Allah.
Maka malam ni saya sangat berbahagia berjumpa dengan awak semuanya, berjumpa dengan Pak Cik, Mak Cik, berjumpa dengan guru mulia kita Ustaz Asmu'i ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa kalau kita masih panjang usia, Allah ridha kepada kita, insya-Allah kita akan diperjumpakan kembali dalam majlis yang penuh kebahagiaan ini. Nanti bila masa saya balik ke Indonesia, saya akan menceritakan tentang saudara. Karena saya punya beberapa majlis, termasuk kajian ilmu hadis di salah satu jawatan pemerintah. Saya sering cerita dengan para jamaah bahawa saya tu sering datang ke Kuching, dan yang paling membuat mereka ketawa tahu itu ada tulisan tajuk Kembara Dakwah. Tanya dengan saya, guru ni macam pendekar aja ada, macam pendekar silat aja ada. Apa pula tajuk tu? Kembara Dakwah, macam filem silat dolok-dolok kata dia. Saya tanya dengan beliau, rupanya kembara itu apa artinya? Petualangan. Nah, jadi di Indonesia itu kembara itu petualangan, perjalanan keluar masuk hutan. Insya Allah ini akan menjadi cerita saya bila masa Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali. Kepada Tuan Guru yang mulia, Tuan Guru Asmu'i, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Insya Allah ini akan menjadi kenangan terindah untuk saya beserta istri saya dan keluarga serta rombongan. Nanti akan saya ceritakan di Indonesia. Saya ceritakan nanti di Indonesia. Kalau perlu nanti boleh Ustaz Fahad nanti ambilkan video untuk beliau ni. Tulis di situ. Tajuknya buat filem. Satria Berkuda Putih. Pendekar tanpa bayangan. Terima kasih Ustaz, terima kasih para jemaah sekalian dirahmati Allah. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan banyak silap kata, banyak salah kalimat. Kebenaran itu semata-mata mutlak milik Allah, sementara kesalahan itu adalah karena keawaman saya sebagai hamba Allah yang paling miskin dan paling dhaif. Insyaallah kita akan diberikan barakah yang baik dalam hidup. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna imanan da'ima. Allahumma arzuqna imanan da'ima. Allahumma arzuqna imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaykal juhdu wa minkat tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma inna hadha ad-du'a du'a al-mustad'afin wa raja'ana raja' al-khaifin. Narju rahmataka wa nahsha adabak wa anahna matayana bibabika ya dhal jalal wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami' sayyiati a'malina. Allahumma ansur ilayna ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah bi nasrikal karim. Allahumma ansurna ya Allah bi nasrikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Pada malam ini ya Allah, pada saat ini ya Allah, kami berkumpul di masjid-Mu yang mulia ini Allah, beserta guru mulia kami Kiai Asmu'i ya Allah, seorang pejuang, seorang mujahid dalam agama-Mu ya Allah, bersama para jamaah kami, saudara-saudara kami kaum muslimin, para mu'allaf ya Allah. Kuatkan iman dan Islam kami ya Allah, kuatkan iman dan Islam kami ya Allah.
Kuatkan iman Islam kami, ya Allah. Sabarkan kami dalam ibadah, ikhlaskan kami di dalam berbuat dan beramal, ya Allah. Mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Gampangkanlah segala perkara dunia, hidup dan kematian kami, ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam Islam. Menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini kami hidup, ya Allah. Dan dengan kalimat ini Engkau matikan kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami beserta orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami sama umat Islam kelak di surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari pembalasan-Mu, ya Allah. Di hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami dari dunia dan akhirat, ya Allah. Kuatkanlah kami dalam perjuangan dakwah ini, ya Allah. Mudahkan segala urusan dunia kami, ya Allah. Mudahkan dakwahnya Ustaz Asmu'i, ya Allah. Tolonglah perjuangan Ustaz Asmu'i, ya Allah, beserta jamaah ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.